Halo, cek, cek, cek. Cek, cek. Tes, tes, tes. Siapa mana? Geraknya siapa? Dari Paris. Tes, tes. Tes. Oke. Sudah nyaman ya. Oke. Buat Pak Sandi sama Pak Sony boleh coba tes dulu. Oke, tes, 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 tes. Aman ya? Aman ya? Udah ya. Pak Sony ada, Pak?
Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Buat sahabat trader di luar sana, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat trader di luar sana yang sekarang lagi menyaksikan webinar Zoom bersama Didi Max tentunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing diskusi bersama Didi Max di setiap acara webinarnya, dan bisa saya katakan ini adalah acara rutinan kita yang dimana Didi Max memberikan edukasi free untuk webinar Zoom di setiap hari Senin, Selasa, dan juga hari Kamis. Dan untuk jam-jamnya bisa ibu bapak lakukan di setiap jam 6:30 malam. Jadi kalau misalkan bapak ibu semuanya atau sahabat trader yang lagi free, yang lagi nyantai, dan kebetulan pengen belajar tentang bisnis trading, teman-teman bisa meluangkan waktunya di setiap hari Senin, Selasa, dan juga hari Kamis di jam 6:30 malam seperti itu. Dan kebetulan untuk hari ini yang akan mengisi webinar Zoom-nya, izin memperkenalkan diri. Saya Reli GMS sebagai pemateri hari ini, dan juga ada kedua rekan saya, ada Pak Sandi. Halo Pak Sandi. Halo Pak Ada Religi. Master Son juga tentunya, yang mungkin kemarin kita udah ngebahas webinar Zoom juga dengan tema yang berbeda. Nah, di sisi lain saya pengen kenalan dulu dong bersama para audiens yang sekarang lagi ada di webinar Zoom. Udah ada 40 partisipan. Tolong yang mau say hi boleh, kalau misalkan ini bisa komen aja di grup chatnya asli dari mana, biar kita saling mengenal gitu kan, biar kita saling tahu. Karena enaknya di bisnis trading tuh kita bukan menjadi saingan, tapi kita benar-benar kerjasama gimana caranya kita memulai bisnis trading ini dengan cara yang baik gitu. Ini udah banyak banget nih, ada baca. Saya mau coba baca-baca dulu ya. Ada berapa orang? Ada Pak Agus ternyata. Halo, selamat malam Pak Agus. Terima kasih udah hadir di webinar. Pak Agus asli, Pak Agus tinggal domisili mana Pak Agus? Banten Om. Banten, Masya Allah. Jauh banget tuh Banten. Pak Agus udah berapa lama trading? Kalau boleh tahu. Belum, baru mau tahu tutorialnya dulu. Oke, Pak Agus kalau boleh tahu relasi dari siapa Pak Agus ini? Ibu Reni. Bu Reni, Masya Allah. Ya, beliau juga kebetulan kan ada di salah satu trading advisor di Max. Nanti kalau misalkan mau belajar bisa bareng sama Bu Reni. Pak Agus tinggal siapkan modal tradingnya aja. Karena bersama di Max, insya Allah Pak Agus dibimbing dengan baik bareng kita semua. Karena di Max adalah pusat edukasi bisnis trading forex. Terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktunya. Oke. Iya. Oke, kita lihat ada siapa lagi. Ada Pak Ahmad Syarif. Kalau boleh bisa di open mic dulu sama open video dulu Pak Ahmad Syarif ini. Halo Pak Ahmad Syarif. Oke. Nah, udah ada nih. Halo Pak Ahmad Syarif. Halo. Iya, selamat malam Pak. Malam. Oke, Pak Ahmad Syarif, Masya Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di acara webinar kita, Pak Ahmad Syarif. Kalau boleh tahu, Pak Ahmad domisili mana nih? Di Kota Bogor. Kota Bogor, Tales Bogor, salam gitu ya. Biasanya terus gitu. Oke, Pak Ahmad Syarif, kalau boleh tahu relasinya dari siapa nih? Dari Didimix-nya? Dari Mas Genta ya. Oh, Mas Genta, siap. Ada loh orangnya loh. Sini Mas Genta, sini ada loh. Lihat ini. Nih, ini benar? Ini adalah Pak Genta. Widih, selamat malam, makasih. Salam. Pak Syarif, kalau boleh tahu udah berapa lama mengenal trading? 2 tahun ya. 2 tahun. Oke, sebelumnya udah pernah trading di mana tuh? Di kripto, di Oke, forex, gold, oil. Oke. Widih, mantap banget. Nanti kita bahas bareng Master Sonson deh. Pengalamannya mantap, karena Master Son juga punya pengalaman di kripto, kalau nggak salah ya. Kita lihat aja. Nanti siapa Mas Arif, makasih udah meluangkan waktunya. Nanti kita sambil menjelaskan, kalau ada yang mau tanyakan, boleh tanyakan ya. Di luar dari tema pun boleh ya. Gitu. Siap, thank you. Oke, kita ada siapa lagi? Ini ada siapa lagi? Ada Mas Bayu juga. Ini Bayu mana nih? Jangan-jangan Bayu yang udah jadi member juga. Atau ada siapa nih?
ada Mbak Melin, ada Pak Muhanif. Masya Allah Pak Muhanif dari Bekasi. Halo, selamat malam Pak Muhanif. Boleh open mic dulu sama open kamera dulu? Halo Pak Muhanif. Selamat malam. Selamat malam Pak Malam, Muhanif. Pak. Siap. Salam sehat Pak Muhanif. Saya tahu nih Pak Muhanif itu relasi dari siapa? Relasi dari Mbak Firda. Betul? Alhamdulillah, ya betul. Alhamdulillah. Soalnya Mbak Firda pernah ngobrol sama saya, rencana katanya Pak Muhanif itu bakalan datang ke Bandung nih. Kita udah tunggu-tunggu nih bareng sama mentor juga nih. Kapan nih rencana Pak Muhanif datang ke Bandung kira-kira buat silaturahmi? Untuk waktu dekat sih mungkin belum ya, Mas. Kita Iya. sudah ke yang Jakarta sih. Iya, udah pernah ke Jakarta ya. Iya. Oke, ya kebetulan kita ada cabang di Jakarta juga. Oke, Pak Muhanif, kalau misalnya ada waktu luang bisa main silaturahmi ke Jakarta bareng kita ada di sini, kita welcome banget untuk orang-orang yang pengen memulai bisnis trading tentunya ya. Sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktunya Pak Muhanif. Terima kasih kembali, Pak. Oke. Lanjut, kita ada siapa lagi di sini? Kita coba ada siapa nih? Banyak sih sebenarnya, ada Pak Abraham yang udah jadi member, ada Mbak Sinta gitu kan, ada Mbak Agnes, Bang Adam, Mas Alia, Mbak Anissa, ada Mas Rojali, Pak Rojali nih. Oke, ada Bu Intan, ada Mas Rido juga. Oke, mungkin saya nggak bakal sapa-sapa semuanya ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir di acara webinar kita. Sekali lagi udah meluangkan waktunya. Di acara webinar ini nanti kita bakal ada 2 sesi. Di pertama kita akan ada penjelasan tentang materi kita. Yang kedua kita akan mulai sesi tanya jawab kalau misalnya ada yang pengen bertanya. Dan maaf sebelumnya, untuk materi hari ini tuh kita benar-benar ke basically awam banget. Ini basically awam. Jadi mungkin bagi seorang yang udah mengenal bisnis trading, ini gak bakal jadi masalah gitu loh bagi orang yang udah pernah mengenal bisnis trading. Dan untuk mengemas ke ranah teknikalnya pun nanti bisa gak ditanyakan, bisa banget karena kita udah ada mentor di sini ya, Pak Sonson, tentunya Pak Sony yang akan menjelaskan bagian teknikalnya bagi yang ingin bertanya dalam hal ranah teknikal. Di luar dari tema pun itu gak masalah, karena jujur di Dimex ini kita mulai webinar itu benar-benar bertahap banget, dimulai dari basically dulu, awam dulu, nanti udah gitu kita masuk ke pertengahan, dan nanti terakhir kita masuk ke advance untuk masalah webinarnya. Dan sekarang udah masuk ke minggu kedua, kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat trading forex. Itu tema hari ini yang akan disampaikan oleh kita bertiga, dan yang akan memulai materi hari ini kebetulan yaitu saya sendiri. Oke teman-teman, ketika kita berbicara mengenal lebih dekat tentang trading forex nih, ini enak banget nih. Oke, ketika berbicara bisnis trading, otomatis yang ada di otak saya tuh trading tuh apa sih sebenarnya, gitu kan? Makanya kita akan lanjut ke slide kedua. Di sini akan bahas apa itu trading forex dan gimana hukum trading forex. Trading forex, perbedaan trading bisnis dengan konvensional itu seperti apa, dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai bisnis trading forex. Jadi bakal ada 4 tema yang bakal kita bahas bersama 3 teman kita juga di sini gitu kan. Dan ketika berbicara apa itu trading forex, itu adalah sebuah kalimat tanya yang dimana di otak saya ketika berbicara trading forex itu kita bagi 2 kata, trading dan juga forex. Kalau misalkan berdasarkan definisi saya, trading itu kan dagang. Forex itu adalah pertukaran mata uang. Jadi secara tidak langsung, trading forex adalah perdagangan jual beli nilai mata uang asing. Akan tetapi di sini kita dilakukannya secara online, teman-teman. Kita nggak menggunakan media apapun, tidak menggunakan alat apapun, kita hanya menggunakan aplikasi dan juga smartphone kita. Mungkin banyak di luar sana yang berpikiran kayak, emang bener orang yang punya laptop doang sama orang yang mempunyai handphone doang, mereka itu bisa menghasilkan uang. Suka gak suka, di era zaman sekarang, di era digital gitu kan, yang namanya era modern itu kita bisa menghasilkan uang dengan cara kita duduk aja, dan itu pure dan itu beneran fakta. Dan trading forex atau trading apapun itu salah satunya itu mencakup ke ranah bisnis yang benar amat sangat simpel. Kenapa? Karena tidak pusing untuk kita lakukan. Kita gak perlu berpikiran apapun itu. Kita hanya cukup mempunyai yang namanya itu smartphone itu tadi, handphone tadi, atau misalkan media-media yang lainnya seperti laptop atau PC atau yang lainnya. Maka teman-teman atau Bapak Ibu semua di sini bisa melakukan bisnis trading. Nah itu enaknya. Jadi apa itu trading forex? Ya trading itu dagang. Trading itu dagang.
Tapi dagangnya kemana? Dagangnya itu ke nilai mata uang atau forex exchange, nilai tukar mata uang. Jadi kalau misalnya ditanyai mendapatkan keuntungannya dari mana? Dari selisih harga jual dan juga harga beli. Maaf, kalau misalkan kita sedikit lihat gitu ya, orang-orang yang di luar sana secara tidak langsung, kebanyakan masyarakat atau kebanyakan manusia ini tuh sebenarnya tuh melakukan apa dalam bisnis hariannya? Mereka tuh melakukan transaksi jual beli, entah itu jual beli barang secara langsung, entah itu jual beli barang secara online. Pokoknya setiap di aktivitas kita, di sosialisasi kita, itu tidak luput dengan yang namanya itu penjualan, dengan namanya itu perdagangan. Entah itu yang dagang gorengan, entah itu yang dagang bakso, entah itu yang dagang apapun, itu semuanya lagi melakukan bisnis trading. Cuman, akan tetapi, mereka semua melakukan bisnis tradingnya secara konvensional. Ini nanti bakalan dibahas sama Pak Sandi juga, tentu sama Pak Sandi. Cuman, kalau misalnya ngomongin trading forex, apa sih yang kita jual gitu kan? Yang kita jual tuh adalah nilainya aja, teman-teman, bukan dalam bentuk fisiknya. Jadi, jujur, barangnya kita gak ada kalau trading forex. Kalau nanyain, ini buku nih, buku kan ini udah barang. Terus kalau ditanya, oke, Pak Renzi lagi jualin apa? Aku lagi jualan buku ini. Berapa harganya? 120.000. Terus ada berapa halaman? Ini kan kita enak posturnya. Tapi kalau misalnya ngomongin trading forex, kita benar-benar pure tidak ada barangnya. Karena yang kita jual adalah apa? Nilai transaksinya dari harga jual dan juga harga beli. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin trading forex apa? Trading itu adalah berdagang, cuman kitanya berdagangnya merolatnya apa? Lebih ke nilai jual beli mata uang asing secara online. Seperti itu ya. Ngomongin trading forex, seperti tadi udah bilang ada trading kripto, ada trading saham, terus ada trading apa lagi, oil, Nasdaq, banyak lah pokoknya mah trading mah. Cuman kalau misalnya ngomong di Dimex sendiri produknya ada apa aja gitu kan. Di Dimex yang sering kita lakukan itu ada forex, komoditi, ada oil juga gitu kan sama. Cuman kebanyakannya kita tradingnya itu di emas komoditinya sama di forex juga gitu. Kalau ngomongin di Dimex-nya ya. Next, kita akan melihat, nah ini nih definisi ini kan, atau yang disebut juga dengan trading forex, perdagangan mata uang yang dilakukan oleh berbagai negara. Dalam hal ini forex sendiri adalah kependekan dari forex exchange. Yes, tentunya sebuah contoh dari perdagangan forex antaranya adalah memberi euro atau sementara cara bersama menjual USD. Nah, maksudnya itu, jadi kan di sini tuh kita tuh jual belinya itu skalanya itu internasional, bukan secara bukan secara cuman internal doang, Indonesia doang, tapi kita melakukan transaksi perdagangan ini skala internasional dengan ya tadi euro, dolar, USD gitu kan, terus apalagi pound sterling, AUD, terus banyaklah yen gitu kan, GBP. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan, cuma di sini yang harus kita lakukan, ini udah ngelihat gambar grafik nih, bagi yang awam gitu kan, ini tuh maksudnya apa sih merah sama hijau tuh? Di sini tuh adalah menandakan di mana kalau misalkan kita sebagai contoh ini adalah GBP USD, berarti si candlestick ini atau si grafik ini tuh menandakan harga pound sterling terhadap harga dolar. Yang harus kita lakukan adalah apa? Kita mencari selisihnya, selisih dari harga jual dan juga selisih harga beli. Apakah sekarang lagi cocoknya beli? Apakah sekarang lagi cocoknya jual? Nah, itu yang bakal kita lakukan di bisnis trading forex ini. Karena ngomongin jual beli, suka gak suka, ya tetap kita ngelihatnya harga terendah dan juga harga tertinggi. Aku beli buku ini misalkan anggap di harga 200.000. Gimana caranya agar bisa aku mendapatkan keuntungan ketika aku jual kembali? Otomatis si harga buku ini harus melebihi harga 200.000 itu. Kenapa? Biar aku melakukan transaksi jual beli yang mendapatkan keuntungan. Nah, kalau di forex, kita ngelihatnya berdasarkan analisis candlestick. Kita ngelihat harga tertinggi atau harga terendah, dalam artian di sini kalau di forex itu harga resisten, kalau enggak harga support lah ya. Tertingginya itu disebut resisten dan terendahnya itu disebut support. Oke. Apalagi nih, kita next. Oke, nah ini. Oke, tujuan seorang untuk membeli dan menjual uang di money changer adalah karena kebutuhan untuk menukarkan mata uang dan bertransaksi dengan berbeda. Tuh, sehingga ada pertukaran uang secara fisik, sedangkan untuk trading forex dilakukan secara online dengan tujuan mendapatkan keuntungan semata. Jadi, kalau misalnya ditanyakan, terus contoh di konvensionalnya apa? Nah, mungkin buat Bapak Ibu di sini, kalau misalkan Bapak Ibu di sini pernah melakukan transaksi jual beli ke money changer, misal nih, yang pengen berangkat umroh lah, yang pengen berangkat umroh, nggak mungkin dong belanja di sana pakai rupiah, karena kan nilai di sana itu menggunakannya itu bukan rupiah, bukan IDR, tapi apa, real kan. Misalkan satu realnya itu 4.000, saya nukerin. Terus ketika saya nukerin, tiba-tiba harga real itu naik jadi satu real itu 5.000. Ketika saya nukarkan uang real saya gitu kan ke money changer,
otomatis saya bakal mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena adanya selisih tadi dari 4.000 ke 5.000 itu secara konvensional. Cuman kalau secara online ya tadi itu dalam bentuknya apa? Dalam bentuk grafik yang ngebuat sulit di bisnis trading tuh kita harus menganalisa teknikal dan juga fundamental. Kapan ini naik, kapan ini turun. Tapi maaf ya buat Bapak Ibu semuanya, menganalisa itu bukan dengan cara kita tebak-tebakan, tapi ada analisa teknikal yang dimana si harga ini tuh udah melakukan atau udah terjadi di sebelum hari selanjutnya atau di 1 minggu sebelumnya. Dan yang namanya teknikal itu adalah analisa dari pengulangan market yang udah terjadi. Nah itu pun harus diperhatikan. Makanya di DIMEC memberikan pusat edukasi tujuannya untuk apa? Biar Bapak Ibu tuh paham di sini. Kalau bisnis tadi itu simple, tapi jangan diperjandain. Maka kita harus serius dalam belajarnya. Insya Allah kalau bisa bareng di DIMEC, kita bisa bareng-bareng untuk mengupas dalam bisnis tradingnya. Oke, kita next coba. Oke, di sini kita akan melihat tentang sejarah singkat trading nih. Kita coba baca. Trading forex itu pada akhir tahun 90-an hanya orang-orang kaya aja yang bisa melakukan bisnis tradingnya, itu kan katanya bank swasta maupun pemerintah serta perusahaan-perusahaan komersial besar seperti Apple atau Toyota yang menjalani bisnis ini. Mereka melakukan trading forex biasanya untuk keperluan dagang, bayar utang, atau untuk melindungi nilai atau hedging, ataupun buat investasi. Gitu kan, modal yang dibutuhkan juga lumayan besar dan tak sembarang orang yang bisa. Jadi gini, kalau misalkan dulu bisnis trading forex itu hanya bisa dilakukan oleh kalangan orang-orang yang besar, dalam artian orang-orang yang punya uang yang dalam skala benar-benar besar. Sekarang mah trading itu bisa dilakukan oleh kita yang dalam artian punya modal itu secara retail, standar lah gitu. Disebut kecil enggak, disebut besar juga enggak. Karena kalau misalkan kita pengen melakukan bisnis trading itu, kenapa kita pentingnya mencari broker atau sebuah penjembatan? Karena si broker ini tuh mempunyai yang namanya itu leverage, daya ungkit untuk membantu para trader yang mempunyai modalnya dalam artian standar untuk bisa melakukan bisnis trading ke bursa. Bisa gak sih langsung ke bursa? Ya jawabannya bisa, tapi tidak bisa menggunakan deposit yang kecil. Harus menggunakan deposit yang benar-benar besar. Jadi apa ya? Sebenarnya tuh bisnis trading forex itu dengan menggunakan broker tuh itu bisa membantu teman-teman dalam melakukan bisnis tradingnya. Dan satu hal lagi, ketika ngomongin trading forex atau misalkan bisnis ini tuh bisa dijadikan investasi, ya bisa dijadikan bisnis, ya bisa, tergantung cara kita mengelola bisnisnya. Tapi kalau misalkan bersama di DIMEX, kita itu tradingnya itu intraday, harian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Makanya kita harus paham juga itu. Jadi itulah sejarah singkat untuk ngomongin di bisnis trading forex, dan sekarang mah udah bisa dilakukan oleh siapapun, oleh kalangan apapun. Tinggal buat Bapak Ibu atau sahabat trader yang sekarang lagi menyaksikan, pengen trading nih bersama di DIMEX, cukup siapkan modal tradingnya aja. Bagi yang masih belum percaya tentang legalitas kita, silakan datang ke kantor kita nih, ke DIMEX ke Bandung ya, khususnya ke Bandung deh. Ke Bandung, jangan dulu kemana-mana, nanti bakalan ketemu bersama kita semua yang ada di sini, trading advisor dan juga mentor-mentornya. Kita ngobrol keluh kesahnya apa dalam bisnis trading ini, kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Gitu ya. Untuk next selanjutnya, ini ada hukum trading forex yang akan dibacakan atau misalkan dijelaskan oleh partner saya, Pak Sandi mungkin ya. Silakan Pak Sandi untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke, para Deji, terima kasih atas pembukaannya, dan kita akan membahas tentang ini. Ji, tolong. Bisa ortu saya meninggal, ya Allah, inilah itu. Para Deji, tolong untuk membahas hukum trading forex-nya itu sendiri. Oke. Untuk para trader-trader yang ada di seluruh Indonesia, untuk hukumnya trading forex ini ya, bagi yang Anda ingin belajar mulai trading forex, pasti Anda pertanyaan yang muncul mengenai hal-hal sebenarnya itu. Apakah trading forex itu halal atau haram ya? Jadi nggak usah khawatir lagi untuk para trader-trader. Kalau untuk trading forex sendiri itu udah dinyatakan halal ya, karena trading forex sendiri udah terdaftar di MUI ya, jadi jangan khawatir lagi kalau mengenai halal dan haramnya ya. Jadi boleh kalau misalkan
para trader masih menanyakan bahwa aduh trading itu gimana ya, halal atau haramnya ya. Boleh, sekali lagi boleh dicek di fatwanya, boleh di searching atau di Google gitu kan. Tinggal dibuka aja apakah trading forex itu halal atau haram. Tapi pasti akan munculnya dari MUI itu udah disahkan dan memang untuk trading forex itu sangat halal gitu. Karena perbedaan halal dan haramnya itu karena trading forex itu bertransaksi ya, bukannya asal-asalan atau yang disebutnya gambling atau apa gitu. Enggak. Kalau untuk trading sendiri itu setiap kita mau transaksi itu ada yang namanya analisa market, fundamentalnya itu akan dianalisa para mentor-mentor kami. Jadi tidak asal buy sell tidak. Jadi untuk trading tersebut kalau di MU-nya memang kita udah halal gitu ya. Oke, next para Leji. Oke, hukum trading forex. Baik, hukum trading forex adalah hukum forex yang diatur dalam undang-undang diawali oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi atau BABEPTI. Jadi satu perusahaan itu akan disebut legalitasnya juga karena kenapa? Karena sebuah broker, kalau memang broker tersebut sudah berlegalitas aman, itu udah didasari oleh BABEPTI ya. Jadi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Jadi nggak usah khawatir lagi karena udah ada penjaminannya juga ya. Jadi intinya pengawas perdagangan berjangka ini itu mengawasi badan trading forex gitu ya. Jadi forex harus dalam perjalanan berjangka. Karena itu kegiatan forex itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang mencakup hal-hal umum. Kelembagaannya juga ada, perizinan juga ada, mekanisme perdagangan hingga penerapan hukum. Jadi tidak asal-asalan ya. Untuk ini, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, pemerintah juga sekaligus membentuk Badan Pengawas yang kini dikenal dengan BABEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Dalam kerjanya BABEPTI memiliki banyak kewenangan yang luas seperti melakukan pemeriksaan, perizinan, memerintahkan pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran suatu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Jadi kalau misalkan para trader memilih broker, tetap kita juga harus sangat hati-hati ya tentang legalitas gitu ya. Apalagi sekarang banyak mengatasnamakan, oh udah legalitasnya udah BABEPTI atau apa. Tolong dicek dulu nomor legalitas BABEPTI-nya. Dan juga dilihat juga kayak model kantornya ada enggak. Jadi jangan asal-asalan, oh BABEPTI, tolong dicek lagi karena yang terdaftar di BABEPTI itu memang enggak semuanya terdaftar ya. Kadang kayak kemarin juga banyak yang mengatasnamakan, oh udah legalitas BABEPTI, padahal malah jadi kayak ilegal gitu ya. Jadi intinya tolong untuk para trader yang khususnya yang awam yang memang mau bergabung, tolong cek juga kejelasan BABEPTI-nya udah terdaftar atau belum. Oke, next. Hukum trading forex. Aduh, menurut Islam sendiri memandang jika perdagangan mata uang atau trading forex terjadi karena adanya kebutuhan dari pasar global untuk memenuhi kebutuhan negara yang beraneka ragam. Oke. Hal ini sesuai dengan sebuah buku Masail Fikih yang ditulis oleh ahli fikih bernama Prof. Dr. Masfur Zuhdi menyatakan bahwa jika perdagangan falas atau valuta asing diperbolehkan dalam hukum Islam, trading forex dianggap halal. Ya, tuh kan. Trading forex dianggap halal sebab produk yang diperjualbelikan jelas wujud nilainya, yaitu mata uang asing. Trading forex juga berbeda dengan riba dan murni merupakan transaksi jual beli. Karena forex memperdagangkan mata uang bukan meminjamkan uang dengan mengharapkan kembalian lebih. Jadi udah jelas sekali sih kalau untuk trading forex itu kita mengandalkan selisih dari jual beli tersebut. Sama aja perbandingan dengan bisnis konvensional. Jadi kalau bisnis konvensional itu sama, dia juga mendapatkan selisih dari
jual beli tersebut. Sama juga dengan trading forex. Jadi hukum trading forex di sini dinyatakan halal lagi ya, karena udah ada wujud dan nilainya, yaitu mata uang asing. Trading forex berbeda dengan riba. Riba jauh banget ya. Kalau riba kan istilahnya model keuntungan yang apa ya? Yang istilahnya itu yang disebut riba, yang biasanya sih kebanyakan banyaknya di aplikasi-aplikasi yang menurut saya yang agak inilah gitu, kayak model peminjaman, mungkin itu yang disebut riba. Tapi kalau forex sendiri itu jual beli. Oke, untuk hukum trading forex ini kami ini lanjutkan lagi kepada Master Sonson kita ya untuk membahas next selanjutnya di bisnis konvensionalnya untuk perbandingannya aja. Oke, silakan Master Sonson. Oke, terima kasih. Cek, apakah suara saya jelas atau gimana? Atau ada teman-teman? Oke, saya harap jelas, dan ini ada pertanyaan dari Pak Muhanif. Oke, nanti kita bahas apa ya. Ini materi tanggung nih kita. Oke, kita sekarang lanjut pembahasan berikutnya tentang trading versus bisnis konvensional. Kenapa dibandingkan ya? Kenapa diadukan? Karena ya untuk mengetahui kita lebih bagus, bukan lebih bagus ya, tapi lebih mending ya, lebih penting pilihan mana, kita harus tahu dulu masing-masing dari plus minusnya antara trading dan bisnis konvensional. Oke, lanjut. Coba saya screen saya. Nah, oke. Kita lanjut ke trading versus bisnis konvensional. Kalau trading itu jelas ya, trading itu pastilah Bapak Ibu udah paham. Trading forex itu bisa dilakukan kapan aja. Ya, yang pertama itu. Kenapa seperti itu? Karena kan tahu ya apa ya. Trading forex itu hanya memerlukan HP. Ya. Kalau saat itu enak banget HP. Kalau zaman dulu saya belajar tuh, saya masih perlu pakai laptop ya. Apalagi dulu banget itu masih pakai by phone. Kalau sekarang beda banget, sekarang udah maju dan bisa dilakukan oleh menggunakan smartphone, Android. Karena kalau apa namanya Apple ya, Apple iOS sudah memutus kerjasama MetaQuotes ya, MetaQuotes yang kita bahas. Jadi yang punya iOS kemarin jangan sampai di uninstall karena nanti bakal susah lagi dapatkan MT4 atau MT5. Kalau misalnya bisnis konvensional, jelas satu ya, perlu karyawan. Nah, kalau misalnya trading forex ini nggak perlu karyawan. Ya. Bahkan bosnya itu kita sendiri gitu. Karena yang memutuskan untung dan rugi itu kita, bukan orang lain. Dua, tidak perlu sewa tempat. Betul ya, karena tadi bisa dilakukan kapan aja dan di mana aja. Trading forex pun sama, nggak perlu sewa tempat. Nggak perlu ya. Yang kita butuhkan hanya kafe yang benar-benar cozy lah. Untuk apa? Untuk biar tradingnya enak, nyaman. Ya. Karena tempat juga, maksudnya tempat tuh sangat sangat berpengaruh dalam trading forex. Kalau misalkan di bisnis konvensional jelas ya perlu tempat usaha. Adapun yang mau apa sih sekarang tuh yang sistem kayak dropshipper lah atau import itu tetap butuh tempat untuk gudang barangnya.
Jadi nggak ada bisnis konvensional yang tidak memerlukan tempat. Nah, itu saya rasa nggak ada. Bahkan kita jualan apa namanya, jualan seblak ya, seblak. Jualan makanan nih, ya tempat makan ya. Seblak tuh pasti nggak perlu tahu ya seblak. Jualan makan ya, makanan-makanan, masakan-masakan gitu. Di depan rumah itu tuh perlu memerlukan tempat. Ya. Beli etalasenya, dibikin semuanya gitu. Kalau saya tadi kan enggak, tadi lebih HP doang. Tiga, lebih liquid jelas ya, lebih liquid. Trading forex itu bisa tergantung sih, tergantung brokernya. Kalau di sini keuntungan kita tuh udah bersih ya. Keuntungan yang kita dapatkan ketika kita trading itu udah bersih. Bisa langsung di WD nggak? Bisa. Ya, pagi di Dimax selama jam kerja bang, profitnya dapat nih. Langsung di WD boleh nggak? Boleh banget gitu. Kalau misalnya di trading bisnis trading bisnis konvensional ya, bisnis konvensional kurang liquid ya, karena tergantung kondisi pasar betul banget. Jadi ya contohnya kita dapat nih ya, barang bensin ini di bensin ini karena yang beli seharga 5.000. Kita nggak bisa langsung pakai 5.000 tadi buat jajan sana sini, nggak bisa. Kita mesti hitung dulu berapa ya biaya belinya, berapa ya biaya yang lain-lainnya, bersihnya baru bisa kita gunakan. Gitu. Kalau misalnya di trading forex ya, keuntungan kita yang masuk ke histori kita itu udah otomatis udah bersih ya, bisa langsung dijamin nggak ada biaya sana sini. Ya. Betul nggak ada biaya sana sini? Betul ya. Yang ada cuma biaya script dan itu nanti biaya transaksi ya. Biaya transaksi wajar. Tapi kalau biaya yang lain-lain ada saya rasa. Nomor 4-nya transaksi tergolong cepat. Ya, kalau di trading forex banyak banget ya. Ada orang yang scalping, yang suka scalping gitu. Ambil 10 pip, 15 pip keluar. Cepet banget. Ada yang pakai apa ya? Scalping pakai time 5 menit, 1 menit. Cepet banget, tak-tok gitu. Ini yang disebut transaksi tergolong cepat. Kalau misalnya konvensional, ini nggak bisa dibilang cepat ya. Tukang gorengan, ketika bikin gorengannya pengen cepet habis, bisa nggak? Nggak bisa. Mau nggak mau harus nunggu dulu yang belinya dari mana, siapa yang kira-kira bakal beli, gitu. Jadi kalau di trading forex, menurut saya pribadi ya, kenapa saya masih belum beralih dari trading forex, karena menurut saya bisnis ini, ketika kita udah kenal bisnis ini, susah deh. Susah mau dibawa kemana selalu baik lagi gitu. Susah. Beda juga sama kita, misalkan kita juga sama ya, kalau misalnya kita punya bisnis konvensional, contohnya martabak. Jadi martabak nih ya, martabak ditawarin jadi nasi goreng, belum tentu dia mau. Padahal itu sama-sama konvensional. Nah seperti itu sih. Tapi kalau saya trading forex, ini menurut bisnis apapun dibandingkan sama apapun, ini tetap juara. Asalkan kita bisa kelolanya. Oke. Berikutnya adalah ini ya. Setelah memahami kelebihan dari trading forex, kamu juga perlu memahami resikonya. Nah, itu tadi. Semua bisnis apapun ada resikonya. Ya, sama. Kita mau ngomongin apa, nggak ada di dunia ini yang ada risiko. Semua itu ada risikonya sendiri. Tentunya kamu juga harus sudah siap menerima segala konsekuensinya. Dan begitu keputusan yang diambil sudah melalui pemikiran yang matang. Berikut akan menjelaskan kerugian atau resiko yang terjadi dari trading forex itu sendiri. Nah, kalau misalnya di trading forex yang bisa bikin kita rugi itu apa ya? Satu nih, ada campur tangan pemerintah sama mata uang. Perlu diketahui di setiap investasi pasti memiliki kekurangan termasuk juga dengan falas. Salah satunya dari campur tangan dari pemerintah asal yang mata uangnya sedang diperdagangkan di pasar falas. Adapun campur tangan yang dimaksud merupakan adanya intervensi dari pihak-pihak bank sentral dari negara tersebut dengan cara meningkatkan suku bunga, merupakan obligasi dari pemerintah sekaligus pembeli falas secara besar-besaran. Nah, ini ya, itu. Jadi
sebetulnya ini bagus ya. Kalau campur tangan pemerintah itu bagus banget. Artinya apa? Dengan ada campur tangan pemerintah negara itu sendiri memperhatikan mata uangnya. Gitu. Contohnya seperti apa? Seperti Jepangnya bisa dilihat sama Bapak Ibu. Ketika masuk ke 145, ya, masuk ke 145 sekian, pemerintah Jepangnya langsung intervensi loh, langsung memberikan statement-statement yang menguatkan. Bahkan kemarin semenjak terakhir tahun 98, yang bisa baca itu terakhir tahun 98, pemerintahan Jepang intervensinya gila-gilaan. Intervensinya mereka nggak pakai statement lagi gitu. Tapi mereka langsung masuk ya, jadi kayak deposito, nggak bukan deposito lagi sih, tapi di banknya langsung. Bank of Jepangnya itu sendiri, dia langsung menjual dolar. Jadi jual dolar langsung, itu langsung di pasar falas. Dan itu terjadi kemarin, dropnya luar biasa. Itu harga 145. Jadi apa? Artinya kita bisa lihat di sini ya, ketika harga masuk ke 145 di Jepang, pemerintahnya akan mengambil langkah lagi. Lalu kita bahas tersebut. Oke. Dan ini juga sama pemerintah juga ya, ini artinya membuat suatu mata uang tersebut nggak akan jadi nol. Contohnya seperti kemarin kripto terbang tinggi, drop banget. Ada yang jadi koin abu nggak? Ada, banyak. Tapi kalau negara jadi koin abu, saya rasa enggak ya. Zimbabwe pun yang banyak nominalnya, Bapak yang ini, dan sosial dulu. Nah, Bapak yang sosial itu ya. Tahun Zimbabwe pun itu ada nilainya loh, yang satu gepoknya luar biasa gitu ya, banyak. Tetap ada nilainya gitu. Jadi menurut saya ini bagus. Nomor 2, naik turun falas sangat cepat. Resiko ini adalah adanya pengaruh naik turun kurs falas. Sebenarnya yang telah diketahui, jika mata uang rupiah bisa menjadi sangat lemah sehingga bisa saja berisiko untuk membeli dolar karena terkeluarga mahal. Menunggu mata uang Indonesia menguat pun bisa saja makan waktu sehingga dapat membuat trading forex Indonesia berisiko mengalami kerugian. Ya, jadi pertanyaan atau jawabannya adalah itu. Kenapa di trading forex itu yang tradingnya adalah mata uang negara-negara maju? Nah ini ya, untuk meminimalisir adanya kerugian yang lama gitu ya. Kalau Indonesia kan lama, coba cek grafiknya, lama banget. Beda dengan mata uang negara maju ya, ekspor impornya aktif banget. Kalau di sini naik turun falas bisa jadi plus minus ya. Kalau kita perjalanannya sama nih, opennya kita buy, terus juga naik cepat, kita bisa untung cepat juga. Gitu. Tapi kalau misalkan kita sell, kalau harga naik tinggi, bisa rugi besar nggak? Bisa. Ya. Bisa rugi besar kita nggak pakai stop loss. Tapi ketika pakai stop loss, cuma 50 pip. Nah, itu ya. Jadi waduh, bagaimana dengan sobat tadi kita bahas. Lanjut. Nih ya. Saya melalui waktunya sebelum mulai trading. Apa aja nih? Satu buat trading plan. Pasti paham ya, buat trading plan itu kayak gimana. Kita menggunakan analisa dulu pairnya hari ini tuh yang mana mau kita masukin gitu ya. Yang kedua, gunakan uang dingin ya. Gunakan uang dingin itu juga bagus untuk apa? Biar kita positionnya nggak terganggu ya, terganggu. 3, money management. Money management sangat mengganggu. Sangat membantu ya money management itu. Contohnya seperti kemarin. Kita nggak pernah tahu harga itu bakal membuat gerakan cepatnya kapan. Kalau misalnya kita ke entry-nya, contohnya kayak gini.
Banyaknya biasanya yang nggak pakai money management itu adalah trader yang deponya, mohon maaf ya, trader yang deponya kecil, sedikit deponya tuh. Contohnya kayak gimana, kayak deposit $100. Sama, saya pernah dulu kayak gitu. Saya dulu pernah kayak gitu ya, money managementnya kayak gitu. Karena kalau misalnya deposit $100 menggunakan money management, nggak akan masuk. Buat bayar kota aja kurang. Jadi biar trading sehat gimana? Itu tadi perbesar modalnya, lalu buat trading plan-nya dan atur money managementnya. Contohnya seperti di Dinex. Di Dinex, deposit 100 juta dengan lotnya 0,1, ketahanan 10.000 pip, itu udah bagus banget. Kerasa nggak hasilnya? Kerasa. 0,1 cari 50 pip di SAU, di emas, atau di GU, itu udah $50. Dikerupiahin berapa? 500.000 sehari. Ya, hitungan kotor kayak gitu. Sehari 500.000. 500 dikali 20 udah berapa? 10 juta. 10 juta itu udah berapa persen dari 100 juta? Itu udah 10% sebulan. Nah, bisnis konvensional ada yang seperti itu? Saya rasa enggak. Gitu. Karena bisnis konvensional belum apa-apa udah rugi. Bila kita memutuskan untuk dagang, itu tuh memutuskan untuk rugi. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang namanya butuh peralatan, tempat. Itu adalah barang yang membentuk, yang pasti rugi di awal. Ya, saya sebut pasti rugi di awal. Pasti rugi di awal untuk konvensional. Kalau di kita kan enggak. Ya, 2, gunakan uang dingin. Jelas. Gunakan uang dingin ini ada plus minusnya sih. Ada kalau yang menggunakan uang dingin, tentunya makin barbar, ada karena nggak boleh beban. Tapi ke psikologi lebih aman. Takut kejar sana sini gitu. Aduh ini uang temen nih, aduh ini uang orang nih. Gitu. Tapi yang pastinya bisnis apapun, investor besar pun pasti mencari bukan investor. Itu bisnis deh, bos-bos yang besar pun ya. Dan kan itu. Sekelas perusahaan Tesla aja masih mencari investor-investor. Sekelas perusahaan Tesla. Jadi di trading forex sah kan kayak gitu? Sah. Bisa. Itu the next level. Dan ada yang namanya orang yang seperti itu. Ada yang mengelola dana uang. Ada ya. Seperti apa? Fund manager. Kalau di luar negeri fund manager itu hedge funds ya. Hedge fund manager itu udah sah. Kalau di kita masih belum. Di Indonesia itu masih belum. Karena tahu sendiri lah Indonesia tuh ya, nggak kalau kata bahasa Sundanya terkaup menyali duit ya apa kaupnya nggak kuat ya uang gitu. Kalau uang dikit udah bawaannya nipu ya. Itu Indonesia kayak gitu jujur saya karena ya rugi bisnis tuh rugi cuma 2, kalau nggak ditipu ya rugi udah beres ya, itu resikonya. Nomor 3 manajemen udah. Nomor 4 psikologi oke. Psikologi di sini kayak gimana ya, ini bersatu pautnya sama trading plan ya. Ketika kita udah punya trading plan yang lot yang digunakannya bijak, gak sembrono, pasti psikologi pun aman. Psikologi bisa goyang, bisa banget. Ya, ketika saya pun masih suka goyang, ketika analisa saya salah, apalagi saya kalau lost streak ya, 4 kali, 5 kali, 6 kali, SL. Kenapa ini ya? Nah, di situ pastinya akan sering goyang. Apakah teknik yang jelek atau marketnya yang kurang mendukung untuk teknik ini atau masalah kehendak. Nah, seperti itulah. Jadi selesai sudah pembahasan kita dan saya rasa materi hari ini cukup dan kita lanjut sekarang ke
tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada yang tanyakan boleh. Nanti kita bahas ke teknikalnya kalau ada yang bertanya ya. Kemudian mana? Nah kita lihat di sini udah ada yang nanya apa? Sound coach, sound. Kenapa sound? Oke, boleh. Pertanyaan, silakan benda-bendanya. Udah ya. Pak Hanif dari Bekasi. Halo Pak Hanif, salam kenal. MP4 dan MP5 sudah di-banned dari App Store. Bagaimana kelanjutan dari online? Ya, jadi kenapa di-banned jelas ya, karena App Store atau iOS atau Apple itu kepengen Amerika. Dan MetaQuartz itu pendirinya adalah Rusia. Ya. Rusia punya, orang Rusia itu pintar-pintar. Dan karena kondisi memanas nih, Rusia Ukraina memanas, ini membuat MetaQuartz memutuskan, bukan MetaQuartz ya, bukan MetaQuartz memutuskan nih, tapi Apple yang memutuskan MetaQuartz-nya. Dan ini cukup apa? Cukup bingung ya. Artinya bingung tuh gini loh. Kenapa dari sekian banyak aplikasi, kenapa harus MetaQuartz yang diputus? Itu enggak? Itu. Artinya Apple pun paham ya. Memasukkan uang dari broker-broker ke MetaQuartz itu berapa? Nah, sebanyak itu. Di Next itu bayar ke MetaQuartz, bayar kontraknya. Kita nggak beli, nggak bisa beli, nggak boleh. Jadi MetaQuartz itu adalah pihak ketiga untuk meminimalisir adanya kecurangan dari broker-broker. Beda seperti kemarin nih. Contohnya sebut aja lah yang aplikasi binary kemarin. Itu beda-beda platformnya. Ada yang pakai platformnya pada rata-rata platformnya itu bawaan dari brokernya masing-masing. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kita dingbar, ada yang untung, ada yang rugi. Padahal artinya sama. Nah itu. Jadi ini bagus banget MetaQuartz. MetaQuartz berdiri sebagai pihak ketiga untuk orang bertransaksi dari forex. Dan sekarang oleh di App Store ini di-banned. Jadi untuk trader silakan tambah HP ya. Tambah HP menjadi Android ya. Beli aja gitu. Tambah HP menjadi Android karena sekarang Apple tuh nggak bisa kayak Android ya, yang aplikasinya nggak ada di-download pakai APK luaran, nggak bisa ya, Apple tuh nggak bisa seperti itu. Oh, kelanjutannya bagaimana? Kelanjutannya aman Pak. Trading online pasti akan masih berkelanjutan sampai kapanpun, gitu. Sampai kiamat ya. Soalnya trading online pun sama dulu tahun 2014, 2015 diisukan mau tutup, ya. Mau tutup nih, mau tutup tuh, ya mau bangkrut, mau ini itu. Ternyata makin canggih, makin sini, luar biasa. Jadi kalau usah khawatir, yang di Apple yang udah punya jangan uninstall karena masih susah. Kalau misalkan punyanya Apple baru ya, buat trader baru, nggak punya Android tapi pakai Apple, saran saya ya udah. Kalau saya ada Android nih, saya Apple keras, ya udah jangan di Android, di Windows aja langsung di laptop. Begitu ya Bapak ya. Aman tuh, masih aman. Nggak akan ada apa-apa, nggak akan di-ban, nggak akan apa-apa. Banyak yang bilang master kalau trading itu judi, apa benar? Maaf saya pemula ini. Oke. Trading itu judi, beda ya. Saya bilang beda itu kenapa? Karena gini. Judi, ketika kita datang ke kasino, ketika kita datang ke suatu kasino, ibu bermain nih, main kartu, main poker. Hasil ibu sama meja sebelah pasti beda, ya kan? Iya. Yang ini apa, gitu. Pasti beda hasilnya juga. Contohnya di sini besar kecil mainnya, di meja ini besar kecil. Karena meja ini dapatnya besar, atau meja sebelah dapatnya kecil.
Kan beda. Tapi kalau di sini trading, kita beda broker. Kita trading beda broker. Ada yang pakai broker A, B, C, broker luar. Harganya apa sama? Sama. Contoh uji sekarang di harga 145.90. Apa ada broker lain yang punya harga 145 gitu ya? Seharusnya nggak ada. Dan di situ pun bisa dilihat kalau misalnya ini adalah udah bukan judi. Terus kan bisa dibilang, tapi trading forex kan nggak ada wujudnya, nggak ada apa-apanya. Ya ini terus dijual sebagai jual, tapi ini diperdagangkan secara online. Yang namanya online, kita cuma bisa lihat nilainya. Contohnya seperti kita beli ke Shopee. Kita nggak bisa lihat barangnya seperti apa. Yang kita bisa cuma wujudnya doang nih. Ya. Seperti beli apa lagi? Beli pulsa deh. HP kita diisi pulsa 100.000. Ada nilai, ada wujudnya, ada ya. Itu hanya nilainya. Sama seperti yang kita dagangkan adalah nilainya. Dan itu sah. Jadi kalau misalnya ini, menurut saya pribadi ini bukan judi. Ini murni perdagangan dari pertukaran mata uang asing. Dan ini bukan masuk ke apa kayak riba juga enggak ya. Kita nggak beli uang dengan uang, ingat ya. Kita nggak beli uang dengan uang. Contoh beli uang dengan uang gimana? Contohnya seperti kayak gini. Kita beli apa? Beli uang udah uang kayak gini. Tukar uang pas lebaran ke calo. Nah itu, ya. Itu beli uang dengan uang. Tukar 1 juta, harganya 1.050.000. Nah seperti itu. Ya. Ini tuh pertukaran mata uang asing. Jadi antara euro dengan USD beda. Ya. Ini nggak beli uang dengan uang. Jadi menurut saya ini udah di luar aman sih, udah aman. Lanjut. Bagaimana dengan soal coach? Coba Mas main, buset. Saya dapat info dari pulangan sudah di manage kalau nggak salah tanggal 8 Oktober depan. Oke. Boleh deh kita ke Sau ya, kan ada yang ke Sau, coba ke Sau. Siap. Nih Sau nih Bu nih. Sau tuh begini polanya. Ini saya lihat di sini. Nah seperti ini. Ini ada trend di sini tarikannya dari sini ke sini, dan ini sebetulnya membentuk polanya inverse ya. Kalau ibunya udah paham, mungkin ini saya sebut sebagai polanya inverse head and shoulder. Sini, sini. Saya ganti warnanya aja. Nah, ini ya, artinya tuh ini sih, ya, ada di sini kuncinya tuh. Ini seraturan harusnya dia kesini dulu ya, harusnya nih, harus kesini dulu, ke 1653 dulu untuk sahur tuh. Sahur harusnya ke 1653 dulu, baru sempurna untuk inverse head and shoulder-nya. Nah dari sini, barulah ke atas ke sini. Biasanya itu ditembusin, begini. Ini untuk sahur. Tapi kalau misalnya ini nggak tembus-tembus ya, ini nih nggak tembus-tembus contohnya. Ini ya, 1.700. Ya di sini sebenarnya. Ini ya, ini nggak tembus-tembus. Contohnya dia cuma tembusnya doang, mentoknya. Nah, ini begini doang mentoknya nih. Udah. Ini pasti begini lagi. Jadi ada banyak plan untuk sahur ya.
Tapi harapan saya tuh saya sendiri mengincar area buy di 1653 sampai 1650. Area buy saya tuh 1653 sampai 1650 untuk buy di minggu ini ya. Nah ini untuk stop loss-nya di harga sini stop loss-nya. Nah seperti ini. Ini untuk stop loss-nya. Saw nih Bu. Baik, saya kasih nama di sini. Ini stop loss. Nah, saw ya Bu. Makin malam makin ramai ya, makin yang gabung. Coba Mas main. Ini udah trading ya. Ini udah trading Pak. Sepertinya trading tuh. Sinyalnya, aduh, sinyalnya, wah, turunnya. Tadi saya mau sell ucat sih. Kalau di grup udah pada sell ucat, dan udah mau TP ini 3700. Di grup member udah. UJ saya bisa nih UJ nih, ya. Ibu bapak kalau misalkan mau contoh coba main, nah yang mau coba main, maksudnya bisa dengan sebutan trading ya, dibanding main. Coba trading boleh. Ini sinanya Pak. Sell yang CJP. Nah, 14485 ya. Sekarangnya 14535. Ini 144. Secara aturan sini bisa cukup. Sini boleh ya, yang sepaham boleh dianak, boleh entry ya, yang sepaham boleh entry. Sinyal. Oke. Nah ini sinyalnya, contoh sinyalnya boleh entry, ya, boleh entry, boleh nggak juga nggak apa-apa. TP-nya 14535. SL ya, maksudnya SL 14535 dan TP-nya di sini 144. Nah di sini nih. Oke, lanjut. Cuma Mas main ini udah ya, udah main, udah trading ya. Saya dapat info di Android pun akan segera di banned kalau nggak salah tanggal 8 Oktober. Nah, kalau misalnya emang akan segera di banned di Android, nggak masalah Pak. Karena Android sistem keamanannya lebih ringan dibandingkan dengan Apple. Android saya pun ini banyak oprekannya Pak, Android saya Pak. Banyak aplikasi yang di luar yang ada di App Store. Ya. Contohnya seperti Fitmap. Kalau Android pun aman, Android itu ya. Jadi bisa menginstal aplikasi di luar Google gitu. Cuman si Apple nih, Apple ini rudet ya Pak ya. Disebut rudet ya rudet. Jadi si Apple ini susah banget dioper apliknya gitu. Nggak bisa, bukan nggak bisa ya, lebih ke nggak tahu sih saya sih. Saya nggak tahu cara pakainya untuk install aplikasi di luar App Store. Itu. Kalau Android pun nggak masalah. Di Bennett pun kan ini tujuannya bagus Pak ya. Untuk apa? Untuk ya agar segera damai lah Rusia dan Ukraina tuh. Gitu. Kita doakan aja semoga damai dan semoga ini pun ya nggak terjadi lah ya, nggak berpanjangan gitu. Tapi masalahnya Putin ini kalau misalkan di Bennett seperti ini biasanya dia lebih galak ya. Dia malah nggak takut gitu loh. Siapa takut di Bennett dia seperti itu. Boleh minta arahannya coach? Dulu saya lost di fund.
Dufan cukup besar untuk mengenai satu record loss, apalagi loss lagi, bisa takut loss lagi. Apa yang harus dilakukan apabila mau mulai trading lagi dan butuh waktu beberapa lama? Oke, ini gue ya. Loss itu emang pedih, Bu. Loss itu emang pedih. Saya pernah loss, pernah MC pernah. Itu bukan rahasia umum ya. Bukan rahasia umum, trading MC itu benar bukan rahasia umum. Trader paling hebat pun pernah MC pernah. George Soros pernah MC nggak pernah. $1 triliun ya. Luar biasa, rugi juga luar biasa. Dan kalau misalnya kita takut loss, kita pada saat ya evaluasi sih Bu. Ya. Pertama lossnya kenapa? Apa karena posisi kita yang dititipkan dananya, atau kitanya overload? Sesuai lot yang digunakan, yang sesuai dengan modal yang kita punya. Gitu. Jadi kalau menurut saya, cara agar lebih pede lagi gimana? Pastinya Ibu transaksi dulu akun demo, terus punya yang namanya komunitas, teman trading ya, teman trading itu pasti bakal ningkatin kepercayaan diri Ibu lagi. Kalau misalnya Ibu nggak ada teman trading, sendirian gitu ya, wah itu sih udah pasti bakal senang lagi gitu, bakal akan ada dibayang-bayangin terus. Tapi kalau misalkan Ibu punya teman trading, ya, pertumbuhan trading, komunitas trading, lalu udah akun demo dulu, belajarnya untuk apa ya? Untuk meyakinkan lagi. Anggaplah akun demo ini sebagai akun realnya Ibu nanti gitu. Misalkan depositnya, contohnya saya kemarin habis di refund 500 juta di salah satu broker deh, habis 500 juta. Nah, saya nggak mau deposit segitu lagi, takut rugi lagi, takut habis lagi. Terus yang kita lakukan apa ya? Udah coba deposit dulu 100 juta. Akun demo dulu. Akun demo deposit 100 juta, 10.000, udah gitu Ibu belajar ya. Lotnya berapa? Karena itu pasti berpengaruh. Harus pakai lot berapa? Harus pakai TPSE berapa? Itu pasti berpengaruh, Bu. Dan nanti Ibu setelah mendapatkan kepedeannya, ya, setelah dapat PD, baru Ibu masuk ke demo. Tapi kira-kira beda nggak psikologinya? Jelas beda ya, Bu ya. Demo dan akun demo beda banget psikologinya. Pasti di akun demo beda lagi. Open dikit, open baru open merah, udah gelisah. Caranya biar gimana? Biar kayak gitu. Udah, sistemnya pakai set and forget. Kita masuk, pasang SLTP, udah. Lihatnya 1 jam sekali aja. Dia mau pergantian market apa-apa. Dia pergantian candle. 5 menit sebelum ganti candle, kita cek. Om, ini chart trading sama seperti binomo modal lainnya. Ya, Om. Cara analisisnya sama binomo modal lainnya, iya. Cara analisisnya sama. Hanya saja beda di sistem cara penghitungan profitnya. Kalau di Binomscoy ya, di Binomscoy dan lain-lainnya di Binary ya, di Binary itu kan penghitungan profitnya kita diambil dari persentase produk apa ya, mata uang apa, lalu dihitung juga oleh menit ya, oleh waktu. Kalau di sini enggak, kalau di sini contohnya saya pasang TP di 140. Oh, sebulan pun sama nggak kena nggak akan ketutup. Setahun pun nggak akan ketutup. Gitu. Kalau di Binary kan sistemnya kita nggak peduli ya TPSA di mana. Sama harganya masih jalan yang sesuai disistemkan untuk 5 menit, 10 menit, satu minggu, 1 hari ya, 1 jam deh, saya atau 1 hari udah
Ya nggak usah ada yang 1 jam. Nah itu baru. Kalau di sini nggak ada waktu-waktunya gitu. Maksud maaf jika kita pun posisi ternyata mereka sedikit lagi mau nyetir PPM balik ke kanan, apakah betul kita profit daripada kena loss? Satu, kita nggak pernah tahu ini ya. Kita nggak pernah tahu harga akan mau kena SL, mau TPM nggak jadi, kita nggak pernah tahu Bu, serius ya. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Enggak, Bu. Kita nggak pernah tahu dia mau kemana. Jadi sebaiknya yang kita lakukan adalah kalau cukup amanin itu. Ya. Nah, profit itu nggak dilarang ya, nggak dilarang nggak. Oh, nggak akan jadi bahan ejek-ejekan Bu. Ya. Disebut nggak konsisten gini-gini. Ya karena mereka nggak ada yang tahu sekiranya cukup profitnya, udah amanin, nggak profit, begitu. Itu sih paling dari saya tuh. Ya. Jadi menurut saya ya trading kalau dibandingkan dengan konvensional dan yang lainnya, trading masih betul ya. Dibandingkan dengan trading kripto, trading saham pun yang ini ya, masih tipe trading. Menurut saya sih masih enak trading forex. Karena apa? Karena kita trading di negara-negara yang kekuatan ekonominya sudah maju. Indonesia pun nggak ada di sini, nggak ada. Gitu. Jadi menurut saya dan yang perlu dikhawatirkan ya trading itu mau MT4, MT5-nya itu di blok, yang macam kuasnya di Bennett, tapi masih banyak cara, pasti juga nggak mungkin ya sebesar meta quotes ya pasti ikut punya, pasti udah memikirkan cara ini karena penghasilannya meta quotes itu besar banget. Bayangin aja di broker legalitas aja yang legal di Indonesia itu sendiri ada 64 broker. Artinya di Indonesia ada 64 broker yang kemungkinannya bayar ya ke MetaQuotes untuk sewa aplikasinya. Oke. Saya rasa cukup sekian. Silakan ada tambahan dari Pak Dewi dan Pak Sandi. Lah aku ngomong dari tadi gak kedengeran ya? Oh, baru gua ini. Oke, terima kasih Mas Tarsoson atas penjelasannya. Itu udah bisa dilihat ya buat sahabat trader semuanya yang tadi bertanya. Semoga bisa kejawab dengan apa penjelasannya. Itu kan ini ada signal juga tadi sell USD JPY itu boleh di follow kalau misalkan sepaham dengan Bapak Ibu semuanya. Apa namanya itu signalnya, mudah-mudahan bisa profit juga. Nah, ini ada beberapa yang bertanya juga nih, gitu kan. Om, ini cara tradingnya seperti binomo dan yang lainnya kah? Nah, ini ada yang bertanya. Oke, sedikit menjawab kalau misalnya ditanyakan ini tradingnya itu seperti binomo atau yang lainnya, jawabannya hampir sama tapi tidak sama. Ada beberapa yang membedakan trading di binomo dan juga trading di forex. Kalau secara market mungkin sama, ada di forexnya juga. Karena binomo juga ngambil market di forex, tapi secara sistemnya itu berbeda. Karena kalau misalkan di trading forex itu kita tidak menggunakan limit waktu, tapi kalau di binomo tuh yang namanya itu binary option itu benar-benar pilihan kita buy or sell, tapi menggunakan limit waktu. Kalau nggak salah di sana tuh ada sepersekian 1 menit dan juga per 5 menit. Sama satu hal lagi berbicara binomo atau misalnya trading forex, kalau misalkan kita tuh kan langsung ke bursa, tapi kalau misalkan binomo sendiri itu tradingnya nggak langsung ke bursa. Jadi di sini benar-benar sangat beda sekali bisnis trading forex itu dengan
yang disebutkan barusan. Kalau misalnya boleh saya saran gitu kan, trading yang baik itu sebaiknya di mana ya, carilah trading yang di mana legalitasnya itu sangat jelas, jangan boleh asal trading gitu Pak Muhammad Aditya. Oke, Pak Sadi mungkin ada tambahan, ini ada yang bertanya terakhir ya sebelum kita tutup. Master, maaf jika kita open posisi ternyata mereka sedikit lagi mau nyentuh TP nih. Malah balik lagi ke kanan. Apakah betul kalau kita cut profit daripada kita kena loss? Bagusnya kayak gimana Pak Sandi? Boleh dijawab Pak Sandi untuk pertanyaan terakhirnya. Oke, itu untuk yang jawaban ini mungkin udah dijelaskan tadi ya sama Master Sony ya. Tapi saya ada tambahan nih untuk yang ini ya, yang menanyakan yang banyak yang bilang Master kalau trading judi itu apa benar? Ini saya cuma mau nambahin sih. Kalau untuk trading forex itu sih enggak ya, istilahnya enggak disebut judi juga. Karena boleh deh, kalau untuk yang masih penasaran atau yang masih awam boleh dibuka Google-nya, boleh di-search, boleh dicek di MUI-nya. Cuman saya pengen menegaskan aja, cek coba di MUI-nya bahwa trading forex itu judi atau bukannya, atau halal atau haramnya. Boleh dicek juga ya, itu aja mungkin kalau dari saya, Pak Relji. Siap, Pak Sandi. Thank you sekali buat jawabannya, Pak Sandi, untuk tambahan-tambahannya. Semoga webinar malam ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya yang lagi menyaksikan di webinarnya. Jangan lupa bahwa kita bakal ada webinar lagi besok hari bersama ada Mas Tim Mary, ada Master Dandi, dan juga ada Master Sony lagi kalau nggak salah ya. Sangat multi talent sekali Master Sony ini ya, tiap malam pasti pulang malam terus gitu ya. Jadi jangan lupa buat semuanya nanti besok ikut webinar lagi. Kayaknya ini juga enak banget nih, ada yang lagi tidur juga. Ya, ada yang lagi tidur juga ya, saking kedengarannya Ji ya. Iya, ilmunya semoga langsung bermanfaat dan masuk nih ya. Udah bagus. Sekali lagi terima kasih. Kita nggak ada dasar untuk lihat menggurui, tapi di sini benar-benar sharing dan juga diskusi. Semoga apa yang kita sampaikan barusan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah dari kita bertiga, ya kayak gitu. Dan jangan lupa tersenyum buat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close ini.